Pertumbuhan dan perkembangan yang sehat adalah hak dasar setiap anak, baik secara fisik maupun mental. Namun, saat ini, banyak anak yang tidak memperoleh hak mereka dan mengalami stunting. WHO mengestimasikan jumlah keseluruhan kasus penyakit yang terjadi pada waktu tertentu di suatu wilayah stunting di seluruh dunia sebesar 22%, atau sebanyak 149,2 juta jiwa pada 2020. Di Indonesia, berdasarkan data ASEAN Development Bank pada 2022, persentase prevalence of stunting among children under 5 years of age di Indonesia sebesar 31,8%. Jumlah tersebut menyebabkan Indonesia berada pada urutan ke-10 di Asia Tenggara. Berdasarkan titik sebaran, hampir seluruh provinsi, kecuali Sumatera Selatan dan Bali, memiliki persentase stunting di atas batas WHO. Kira-kira apa saja faktor-faktor yang dapat menyebabkan tingginya angka stunting di Indonesia? Dan apakah cara asuh orang tua memegang peranan yang penting dalam masalah stunting? Simak selengkapnya di Urban Diary. Selamat datang di Urban Diary, di mana kita akan membahas masalah-masalah yang ada di perkotaan. Dan hari ini kita akan fokus membahas mengenai stunting nih. Kayak kita tahu ya, masih banyak ditemukan nih masalah stunting ini tuh di perkotaan-perkotaan di Indonesia. Bahkan kemarin itu, waktu masih musim kampanye, ketiga capres yang ada itu concern banget dan berusaha buat menyelesaikan masalah stunting ini. Dan sekarang langsung aja nih, kita akan ngobrol-ngobrol sama pakarnya nih. Udah bersama kita sekarang Dr. Jessica Tatang. Tepuk tangan dong buat Dr. Jessica Tatang. Halo Dok, Halo. Mungkin aku panggil Dok Jess aja kali ya. Boleh. Terima kasih banyak nih Dok Jess udah mau hadir dan menjadi tamu perdana kita di episode perdananya Urban Diary ini. Sama-sama. Oke. Terima kasih udah diundang juga. Oh iya, mungkin aku kenalin dikit nih ya. Dok Jess ini tuh adalah dokter umum tapi fokus di bidang nutrisi dan punya sertifikasi dari Stanford University, sertifikasi Nutrition Science ya. Betul. Wah, luar biasa banget. Tepuk tangan dong untuk Dok Jess nih. Sertifikasi Stanford loh, luar biasa. Dok Jess ini tuh aktif juga bikin konten edukasi kesehatan di Instagram, bener ya Dok? Betul. Oke, mungkin boleh dikasih tahu tuh Dok, Instagramnya tuh apa sih supaya penonton-penonton kita ini juga tahu gitu, bisa dapat edukasi langsung dari Dok Jess nih. Iya, jadi Instagram aku @jessicatatang, JESICATATANG. Nah, boleh tuh teman-teman ya, boleh di follow dan kalian bisa langsung dapetin edukasi-edukasi tentang nutrisi langsung dari Dok Jess. Oke nih Dok, tadi kan aku di awal udah sedikit nyinggung-nyinggung nih bahwa hari ini kita akan membahas tentang stunting gitu. Oke. Mungkin dokter bisa sedikit kasih penjelasan buat penonton-penonton kita nih yang mungkin belum tahu apa sih itu stunting, Dok. Oke, jadi stunting itu kondisi malnutrisi kronis yang mempengaruhi tumbuh kembang si anak tersebut gitu. Oh, oke. Berarti basically anak-anak yang kekurangan gizi lah gitu bisa dibilang sebagai stunting ya. Kalau gimana sih, Dok, caranya kita dapat mengindikasi nih seorang anak nih dapat telah terkena stunting gitu. Gejala-gejala itu seperti apa? Ya. Oke, gejala stunting itu biasanya anaknya itu tubuhnya lebih pendek dibandingkan anak-anak seusianya gitu ya. Kemudian berat badannya juga lebih kecil dibandingkan anak-anak seusianya. Dia juga lebih rentan terhadap penyakit dan juga biasanya lemas, kurang aktif, dan juga pada anak-anak tertentu ada gangguan kecerdasan juga gitu. Jadi gizinya mempengaruhi si kualitas kecerdasan anak tersebut juga gitu. Okay. Jadi dampaknya kemana-mana ya stunting ini gitu. Berarti nggak cuma dari fisik aja tapi juga Betul, ke ke intelektualnya. IQ, Oke. Nah, kalau misalnya ngomongin faktornya nih atau penyebabnya, apa sih tuh faktor-faktor yang bisa menyebabkan seseorang tuh seorang anak tuh bisa stunting gitu? Oke, jadi udah pasti faktor yang pertama itu kondisi gizi ya. Bahkan kita bisa tarik mundur dari kondisi pada saat dia dikandung. Jadi kondisi status gizi ibunya pada saat dia mengandung itu bagus apa enggak, nutrisinya pada saat ibu mengandung itu bagus apa enggak. Kan mungkin ada ibu-ibu yang udah kalau pas lagi hamil itu pengennya ngidam apa aja tuh, misalnya ngidam yang nggak sehat-sehat gitu ya, seblak apa yang mungkin yang sekali-sekali boleh, tapi kita juga harus melihat gitu ya faktor-faktor lain, misalnya gizinya gimana, nggak cuman yang enak aja di mulut, cuman gizi-gizinya diperhatikan juga. Terus kemudian setelah itu pada saat dia lahir diberikan
apa, apakah ASI ataukah apa gitu ya, mungkin seperti itu. Terus abis itu pada saat dia besar udah mulai balita, bagaimana MPASI-nya itu sih yang mempengaruhi anak itu bisa stunting atau enggak, status gizinya. Terus dia juga sanitasinya dapat enggak? Apakah dia tinggal di lingkungan yang misalnya enggak sehat, banyak kurang air bersih misalnya di daerah-daerah di Indonesia yang sanitasinya kurang, itu juga berpengaruh. Dia misalnya rentan sakit, itu juga berpengaruh terhadap kondisi stuntingnya tersebut gitu sih. Jadi multifaktorial banget gitu. Tapi menarik juga tuh, berarti nggak semua ngidam tuh harus diturutin juga ya? Betul. Ada yang boleh diturutin, misalnya dia ngidamnya yang sehat-sehat, kalau misalnya sehat diturutin itu ya? boleh. Okay. Sebenarnya kalau sekali-sekali ya boleh, cuman sehari-harinya dia gimana status gizinya, itu berpengaruh juga terhadap pas dia lahir bagus apa enggak gitu loh anaknya gizinya gitu. Aku tuh sempat baca-baca juga ya, ada data dari WHO gitu. Jadi 20% anak stunting tuh disebabkan justru dari awal kandungan yang tadi dokter udah bilang gitu kan. Nah, gimana tuh cara atau gizi seperti apa sih yang harus dicukupi atau apa yang harus dikonsumsi sama si ibu supaya bayinya tuh tidak stunting sejak dalam kandungan gitu? Oke, jadi ibu hamil itu penting banget untuk memperhatikan konsumsi makanannya ya. Untuk ibu hamil itu dia butuh tambahan kalori. Bukan kan kalau orang mikir bisa, oh kalau kita hamil makannya double karena buat dua orang. Nggak gitu juga nggak sih gitu ya? sebenarnya. Tambahannya itu 180 sampai 300 kilokalori. Oke. Tergantung si ibunya juga gitu ya. Nah, terus abis itu dia juga perlu memperhatikan contohnya makronutrien. Makronutrien itu contohnya ada karbohidrat, terus abis itu protein, lemak, kemudian seratnya juga itu perlu diperhatikan. Nah, terutama sih protein ya. Oke. Terus abis itu dia juga butuh mikronutrien. Contohnya apa sih, kalau yang di pasaran pasti udah pada tahu ya, asam folat. Ya kan? Apa tuh dok asam folat? Asam folat itu penting banget buat ibu hamil ya, untuk mencegah kecacatan pada janin seperti itu. Kemudian dia juga butuh vitamin yang lain seperti vitamin A, vitamin C, vitamin D juga kan lagi digaung-gaungkan banget gitu untuk ibu hamil gitu ya. Dia bisa menurunkan risiko-risiko penyakit, contohnya misalnya darah tinggi dalam kehamilan gitu. Jadi penting banget mikronutrien ini gitu. Oke. Menarik. Itu kan tadi pas masih di kandungan nih. Kalau setelah lahir gitu, kan banyak yang bilang 1000 tahun pertama gitu. 1000 tahun pertama. 1000 tahun lama banget. Tulus sekali 1000 tahun lamanya. Iya. 1000 hari pertama 1000 hari pertama katanya itu yang krusial banget. Betul. 1000 hari pertama tuh termasuk dari kandungan berarti ya? Betul, termasuk dari kandungan, dari Berarti konsepsi. Dari kandungan, terus 2 tahun lagi setelah lahir. Betul. Itu setelah lahir tuh gizi seperti apa untuk anaknya? Oke. Jadi kalau misalnya tadi kamu bilang kan benar 1000 hari kehidupan tuh dimulai dari konsepsi. Dari dia sebelum menjadi embrio bahkan. Bahkan lebih bagus lagi kalau orang tuanya itu dia menabung nutrisi dari 3 sampai 6 bulan sebelum dia mau punya anak. Jadi mempersiapkan mempersiapkan pada saat dia hamil itu kan udah mulai 1000 tuh. Tapi kan harusnya dari sebelum-sebelumnya udah ada tabungan. Iya. Gitu. Jadi seperti itu. Kemudian setelah lahir gimana? Yang bagus ya udah pasti ASI eksklusif minimal 6 bulan. Oke. Gitu. Terus abis itu setelah itu ya diberikan MPASI yang sesuai WHO. Contohnya misalnya gimana sih? Ya menu 4 bintang ya. Jadi ada proteinnya, terus ada lemaknya, ada karbohidratnya, ada seratnya. Itu setiap hari. Kemudian pada saat dia usia 1 tahun, dia udah ikut makanan keluarga. Nah, ini penting juga, orang tuanya makannya sehat apa enggak. Ntar dia ikut makanan keluarga, orang tuanya makannya nggak sehat gitu ya. Jadi pada saat kita jadi orang tua juga kita mereview juga nih makanan kita sehat nggak, karena akan ditiru sama anak-anak kita gitu sih. Oke. Kalau misalnya kita udah gimana ya? Misalnya ada bayi nih atau ya istilah anak kita sendiri nanti terindikasi stunting gitu. Gimana dok caranya menangani itu gitu? Kalau udah stunting sendiri itu berarti kan udah kronis ya. Tadi aku bilang udah berjangka panjang, nggak mungkin lahir-lahir langsung jelek gizinya kan. Jadi mungkin udah ada kondisi yang lama. Nah itu mungkin dia juga ada penyakit tertentu misalnya. Jadinya kalau anak lagi ada sakit juga kan dia nggak mau makan misalnya seperti itu. Nah, sorry dok, mungkin aku potong dikit. Berarti ini tuh yang udah berkepanjangan baru bisa disebut stunting. Kalau misalnya
cek nih konsultasi kontrol. Iya, tumbuh kembang. Tapi tumbuh kembangnya misalnya di bulan pertama sama bulan kedua mengalami penurunan atau bulan 2 ketiga deh. Bulan 2 ketiga tuh mengalami penurunan, terus gak sesuai standar gitu. Itu udah disebut stunting belum? Nggak, jadi kita harus lihat telah lebih jauh ya. Nggak mungkin langsung turun itu, misalnya berat badan turun langsung disebut stunting. Pendek dikit disebut stunting. Enggak, jadi dia udah disebut stunting tuh kalau udah malnutrisi kronis, udah jangka waktu yang lama kok nggak naik-naik gitu. Jadi seperti itu, terus dicek dulu apakah dia ada penyakit ya. Jadi biasanya dirawat kalau udah seperti itu, ada penyakit yang menyebabkan dia susah makan dan lain-lain, itu ditangani dulu gitu. Nah terus abis itu setelah diobatin ya ditambahin suplementasinya, ditambahin gizinya, dibenerin lah istilahnya gizinya. Dan orang tuanya juga diedukasi, jangan-jangan selama ini orang tuanya nggak ngerti bagaimana gizi yang baik untuk anaknya. Misalnya nih ada juga yang mikir bahwa di daerah-daerah ya kental manis itu masih susu. Padahal kan pure gula ya? Iya, jadi anaknya dikiranya dikasih susu tapi ternyata malnutrisi karena itu hanya gula, seperti itu. Jadi itu yang seperti itu loh, itu yang harus, ini kejadian real case di lapangan gitu. Berarti memang faktor utamanya adalah dari orang tua ya, pendidikan orang tua, pengetahuan orang tua tentang gimana caranya mencukupi gizi si anak. Iya, betul, seperti itu. Berarti tinggal orang tuanya aja yang proaktif buat mencari informasi untuk mengasuh anaknya seperti apa gitu ya. Betul. Oke, sudah segitu aja Dok untuk sesi ngobrol-ngobrol bareng Dok Jess di episode Urban Diary yang perdana ini nih. Jadi untuk kalian tadi mungkin udah bisa didengar-dengar, bisa diresapi ya bahwa orang tua itu harus proaktif dalam mengasuh anaknya gitu ya. Dan kalau misalnya memang bingung atau mengalami masalah dalam mengasuh anaknya, langsung aja datang ke puskesmas atau ke dokter-dokter terdekat gitu ya. Betul. Atau dokter juga buka konsultasi online ya. Wah, boleh tuh Dok, sekalian promosi nih. Konsultasi online sama Dok Jess. Iya, jadi kalau misalnya mau konsultasi bisa konsultasi online, itu linknya ada di bio ya. Di bio Instagram ya. Berarti langsung cek aja ke Instagramnya Dok Jess tuh ya. Oke. Terima kasih banyak Dok Jess sudah hadir. Thank you. Semoga bisa bermanfaat video ini untuk orang-orang yang nonton. Semoga Dok Jess juga sukses selalu. Thank you. Amin, Dok. thank you. Undang-undang. Selamat pagi pemirsa, data dari situs resmi ppid.tangerangkota.co.id menunjukkan bahwa kasus stunting di Kota Tangerang mencapai 15,3% di tahun 2021 dan mengalami penurunan sebesar 3,5% menjadi 11,8% di tahun 2022. 13 kecamatan Kota Tangerang mengupayakan penurunan angka ini. Salah satunya saya sedang berada di Posyandu Kelurahan Kelapa Indah yang diselenggarakan oleh Puskesmas Cikoko Kota Tangerang. Saat ini mereka sedang melakukan pemeriksaan termasuk pemantauan status gizi dan juga imunisasi kepada balita. Posyandu Kelurahan Kelapa Indah menargetkan 50 lebih anak balita pada saat ini, dan sekarang saya akan menanyakan kepada orang tua bagaimana perkembangan anaknya di Kelurahan Kelapa Indah ini. Kalau di rumah sakit ini kan tanggal dan di posyandu nggak tentu. Jadi di sini saya rutinnya hanya menimbang saja. Rutin, setiap bulan rutin. Ke sini atau Ke sini, ke posyandu. Alhamdulillah normal malah lebih ini. Alhamdulillah setiap bulan ada perkembangan sih. Kenaikan ya, Pak? Iya, berat badannya, terus tinggi badannya. Oh, untuk ini sih alhamdulillah lagi turun karena kemarin habis sakit. Sementara ini kan ini udah 7 bulan usianya. Udah MPASI. Iya. ASI total dari ibunya. MPASI yang biasanya dikasih apa? Bubur tim membuat sendiri. Iya, menunya ganti-ganti setiap hari. Ya di rumah makannya sayur, buah-buahan, terus kayak ikan, telur. Ya untuk gizi aja ya, buat anak-anak gitu. Oh, ini pernah pakai sun.
Iya. Udah mulai Iya, empati. Tantangannya harus sabar, itu yang utama. Sabar, telaten. kalau like sama kan Susu makan ya dirayu, ya dikasih mainan supaya bisa makan. Pas sakit aja sih, pas sakit aja. Kalau hari-hari biasa kalau nggak sakit ya makannya normal. Untuk Subarita cuma pas lagi makan tuh. Ya. jadi susah makan ya Kak? Emang susah makan. Dia nggak suka makan, nggak hobi buah. Anak paling susah ini. Mengatasinya sih kita paling pakai sun, paling ada. Kan ada rasa tuh, rasa buah atau rasa yang lain-lain tuh saya kasih itu. Nama saya Nurul Uswah. Saya pekerjaannya sebagai bidan. Untuk di puskesmas saya sebagai bidan terampil. Kalau untuk sekarang sih udah mulai ada apa ya, berat badannya udah mulai bertambah gitu. Dari sebelumnya emang ada status yang stunting, tapi sama kader di sini pun diarahin warganya, masyarakatnya untuk timbang tiap bulan, jadi biar tahu perkembangannya. Jadi kalau memang ada yang stunting ya disarankan untuk makanannya di rumah ditambah nama gizi seimbangnya gitu. Terus di sini juga PMT-nya kan udah mulai baik, udah mulai lengkap dari gizi seimbangnya juga gitu. Pertama sih kita pantau dulu ya selama 3 bulan berat badannya. Kalau memang nggak ada perubahan itu nanti dirujuk ke puskesmas. Nanti di sana diarahin sama petugas nutrisionisnya untuk makanannya seperti apa gitu. Jadi dipantau selama kurang lebih 3-4 bulan, dipantau juga sama nutrisionisnya gitu. Sebelumnya kita udah ngobrol-ngobrol dan bahas stunting dari sisi kedokteran dan dari sisi nutrisinya gitu ya. Walaupun ada banyak sebenarnya faktor-faktor yang menyebabkan si stunting ini, tapi semuanya itu seolah kembali ke satu benang merah yang sama, yaitu adalah cara asuh dan pengetahuan orang tua terhadap parenting gitu ya. Sekarang kita udah kedatangan pakarnya parenting nih, ada Kak Samantha Elsner. Hai Ananta. Iya, halo Kak, terima kasih banyak nih sebelumnya udah mau datang hadir ke acara kita nih. Aku yang berterima kasih. Aduh. Karena udah mengangkat tema parenting. Biasanya ya memang ya kalau pembahasan tentang stunting tuh dari sisi kesehatan terus Iya, gitu. bener. Tapi kurang mengulik tentang sisi kesehatan parentingnya, kesehatan mental, psikologis orang tuanya seperti apa dalam pengasuhan gitu. Dan ternyata kalian nih walaupun masih muda-muda punya interest ke situ. Yes, oke. Terima kasih banyak nih Kak. Mungkin aku kenalin sedikit nih ya. Mungkin ada yang belum kenal Kak Samantha Elsner nih ya. Kak Samantha Elsner ini tuh adalah seorang psikolog yang fokus di bidang parenting, di bidang marriage and relationship, mental health, dan juga self-development. Bener ya Kak? Yes. Oke. Nah, berarti bisa dibilang nih Kak Samantha Elsner nih parenting expert lah ya. Nah, sebenarnya kalau misalnya tadi aku bilang ada yang nggak kenal Kak Samantha Elsner, harusnya pada kenal nih, karena Kak Samantha Elsner ini juga merupakan seorang influencer ya. Gitu ya? Seorang content creator, psikolog yang aktif juga di TikTok dan Instagram ya Kak, Iya, benar ya Kak? iya, betul, Cuma di betul. TikTok dan Instagram aja apa ada platform lain? Ada. Oh, YouTube juga ada ya? YouTube. Cuman kalau di YouTube pribadiku lagi vakum dulu karena kayak kehabisan energi ya ternyata. Jadi konten kreator tuh memang susah ya. Capek ya? Capek. Terus gitu aku lagi bikin podcast bareng sama temenku juga. Oke. Tapi karena itu kan dibikinnya rame-rame kan, jadi agak lebih santai ngerjainnya. Oke. Mungkin bisa dikasih tahu Kak apa nih Instagramnya, TikToknya, dan juga YouTube-nya nih supaya teman-teman kita nih bisa terbantu juga kalau misalnya ada yang mungkin lagi cari informasi tentang parenting atau tentang psikologi yang lain nih. Oke, boleh kalau mau follow aku bisa ke samantha.elsner, Samantanya nggak pakai H ya, jadi SAMANTA .elsner. Kalau buat di YouTube itu kalau akun pribadiku juga sama namanya Samantha Elsner, tapi kalau buat podcastku sama temenku itu namanya Macapod.
Oke, Manta Macapot. dan Caca. Aduh, lucu sekali namanya ya, Macapot. Oke, tuh temen-temen yang mau cari informasi tentang psikologi dari Kak Samantha boleh di follow ya. Nah Kak, tadi kan kita udah singgung-singgung sedikit nih di awal tentang stunting, tentang hubungan-hubungannya lah, parenting, psikologi, dan juga si stunting ini yang pasti berhubungan kan. Nah, mungkin untuk sebagai pengantarnya gitu ya, apa sih dampaknya dari stunting ini tuh terhadap psikologi anak gitu? Stunting kalau kita bicara pada psikologi anak ya, itu kan biasanya kita mesti lihat dia mulai ada perlambatan pertumbuhannya tuh, perkembangan badannya di usia berapa. Oke. Memang kalau secara medis kan dari usia 2 tahun udah mulai kelihatan tuh dari milestone-nya dia. Iya. Tapi efek di psikologisnya biasanya nggak tiba-tiba dari 2 tahun juga langsung kelihatan. Oke. Itu bisa aja baru kelihatannya nanti umur 7 tahun atau baru kelihatannya nanti efeknya ketika dia remaja. Gitu. Jadi tiap orang akan punya efek psikologisnya yang berbeda-beda, rentang waktunya kapan sama efeknya dia di dirinya dia tuh apa. Tapi kurang lebih efeknya stunting untuk perkembangan si individunya yang punya masalah stunting ini adalah kurang percaya diri, terus dia rentan mengalami depresi, terus dia anaknya juga merasa selalu cemas, resah, kayak gitu tuh juga bisa. Atau justru kecenderungannya jadi anak yang hiperaktif, itu bisa juga. Oh oke. Berarti bisa malah jadi ada dua kepribadian yang berbeda ya, bisa jadi tidak percaya diri malah bisa jadi hiperaktif juga ya? Makanya tiap orang efek sampingnya bisa beda-beda, gitu kan. Kalau hiperaktif sendiri kan ada 3 pilihan tuh. Kalau misalnya anak didiagnosa kayak ada sisi hiperaktifnya, tapi ada sisi yang kurang konsentrasinya. Atau ya kedua tipenya, ada hiperaktif dan kurang konsentrasinya juga. Nah ternyata tuh kan semua berkaitan dari gizi dan nutrisinya juga yang didapat sama anak ini. Oke, berarti dampaknya tuh lebih berkepanjangan ya kalau terhadap psikologi anak ini ya? Iya. Karena gini, ada kondisi yang ibunya memang lagi depresi misalnya gitu ya, terus hamil. Nah, pada saat proses hamilnya kan ibunya tidak merawat diri dengan baik. Itu punya resiko yang besar nanti anaknya jadi stunting. Nah, ketika ibunya aja nggak bisa ngerawat dirinya yang baik karena ada kondisi kesehatan mental yang menyertai dia dalam proses hamil itu, terus dia melahirkan, nah dia juga belum tentu bisa mencukupi kan kebutuhan gizi anaknya. Sedangkan gizi dan nutrisi itu sangat penting untuk perkembangan anak. Misalkan anak-anak yang kekurangan konsumsi vitamin D. Ini cuma vitamin D nih ya. Itu aja efeknya udah mengganggu bagaimana emosinya dia atau bagaimana amigdalanya dia. Itu hanya vitamin D aja itu tuh. Vitamin D aja loh gitu. Nah, apalagi kalau stunting yang semua defisit gizi dan kekurangan semua ya. nutrisi gitu. Itu tadi udah kesinggung sedikit juga ya dari sisi parentingnya nih. Apalagi sih yang bisa menyebabkan anak itu stunting kalau misalnya dari sisi parenting? Tadi kan udah dikasih tahu sedikit nih sama Kak Samantha kalau misalnya sebelum dari kandungan ibunya depresi, nanti tidak mencukupi gizi anaknya segala macem. Nah kalau misalnya setelah dia lahir gitu, apa yang bisa menyebabkan anak tuh stunting juga gitu? Dari sisi psikologis? Dari sisi psikologi atau dari sisi parenting juga? Pertama gini ya, kalau dibilang faktor ekonomi ada benarnya juga, ya kan. Tapi ada juga kondisi-kondisi yang bukan karena faktor ekonomi, melainkan faktor edukasi. Nah, faktor edukasi ini adalah kondisi yang orang tuanya mau cari informasi nggak sih tentang gizi dan nutrisi yang harus dicukupi dan dipenuhi anaknya. Terus suka cek ke dokter nggak perkembangan anaknya seperti apa. Kayak gini deh, kalau misalnya yang di kota-kota besar kayak di Jakarta gitu ya, pasti kan rutin tuh udah tahu dikasih buku saku pada saat melahirkan. Nih ya tiap bulan kontrol ke dokter ya gitu. Nah tiap bulan ngecek tuh dia timbangannya berapa, tinggi badan anaknya berapa, lingkar kepalanya berapa gitu. Jadi ada suatu proses yang terjadi, anak ini dalam pemantauan terus-menerus, ya kan? Dan orang tuanya diedukasi terus. Ibu makan ini ya anaknya, nanti anaknya udah mulai masuk MPASI, dikasih makannya begini. Ini nutrisi nggak mahal kok Bu, gitu. Misalnya ikan kembung
Iya. murah kan gitu daripada beli ikan salmon, tapi nutrisinya jauh lebih besar, Lebih besar. ikan kembung daripada salmon gitu. Terus ya dengan macam-macam nutrisi yang lainnya gitu. Jadi teredukasi terus kan. Oke. Belum lagi ada tentang parentingnya juga. Kalau anak pakai gerakan tutup mulut nggak mau makan, gimana sih cara ngebujukinnya supaya anak mau makan? Oke. Orang tuanya akan berusaha kan. Inilah itulah, jadi badut dulu lah, kasih mainan inilah gitu. Pokoknya makan dulu gitu, Oke. gimana pun caranya kan. Nah, ada kondisi-kondisi juga orang tua yang fenomenanya ya, anaknya makan, nggak makan, ya udah. Oke. Aku udah berusaha gitu. Nggak berusaha cari cara gitu Iya. ya. Terus ada juga yang anaknya susah makan, tapi makan makanan yang bukan makanan, tisu, kertas. Ada loh. ya yang kayak gitu ya? Ada. Waduh. Mainan, terus sendok digigit-gigit, tembok dijilat-jilat gitu. Itu defisit gizi dan nutrisi juga. Oke. Gitu. Namanya PICA disorder. Nah, abis itu yang perlu orang tua lakukan adalah memperbaiki pola pengasuhannya ke anak. Pendekatannya, kalau anak minum susu terus, sehat nggak? Umur 2 tahun tapi belum makan nasi, minum susu aja. Nggak baik juga gitu. Udah harus empati gitu ya, tapi masih susu. Nah itu kan berarti ada masalah apa yang terkait dengan emosional orang tuanya, sehingga nggak bisa ngajarin anaknya untuk makan nasi. Oke. Nggak tega kah? Atau nggak mau berantem atau dengar anaknya nangis kah? Atau orang tuanya frustrasi kah? Atau apa? Nah itu biasanya membantu untuk orang tua memberikan tips-tipsnya, cara intervensi-intervensinya itu biasanya psikolog anak. Oke. Berarti sebenarnya ya kesimpulannya harus orang tuanya sendiri yang proaktif ya. Harus Seperti dong. pembahasan kita sebelumnya juga tuh. Emang orang tuanya yang harus proaktif sendiri dalam mengasuh anaknya kan. Nah, tapi gimana kalau misalnya sekarang kan banyak banget yang sibuk gitu, atau mungkin orang tuanya berusaha buat mencukupi gizi anaknya dengan cara dua-duanya ya harus kerja supaya ekonominya baik gitu. Tapi gimana kalau misalnya dengan kesibukan itu malah kurang apa ya istilahnya, kurang parentingnya lah ke anaknya. Itu gimana tuh solusinya, Kak? Iya ini masalah juga sih. Iya. Apalagi gini kalau di kota besar isunya adalah kemacetan ya. Iya, betul. Kalau di kota kecil isunya adalah mereka pada pergi ke kota besar untuk bekerja. Oke. Iya kan? Jadi dititipinnya sama kakek nenek. Mm-mm. Kakek neneknya nggak update ilmu. Nah, oke. udah tuh. Jadi masalah stunting ini masalah yang berlayer-layer. Kayak kita ngupas bawang. Nggak cukup kita ngupas sekali kan. Makin dalam makin pedes gitu. Oh, masaknya kok kayak gini sih gitu kan. Nah, jadi kalau kita mengacu pada pertanyaanmu yang terkait ini, waktu. Waktu benar. Bentar deh, yang namanya gizi itu tuh sebenarnya murah. Oke. Kita makan tuh di Indonesia murah loh. Ya nggak? Ya tadi kan analoginya beli ikan kembung, ikan teri lebih murah daripada beli ikan salmon. Oke. Beli ikan lele lebih murah daripada beli ikan salmon. Diolahnya bisa macam-macam. Tapi permasalahannya kita mau atau enggak? Oke. Itu dulu kan. Solusi berikutnya, kalau masalahnya adalah gizi, berarti kan sekarang ada banyak tuh yang orang bikin lah buat makanan buat anak-anak, organik gitu kan. Terus kita tinggal pesen tuh rantangan gitu. Pokoknya tiap hari anaknya udah dibikinin tuh menu-menunya gitu. Tinggal yang di rumah coba deh nyuapin anaknya kayak gimana. Gitu. Jadi sebagai orang tua, kalaupun terpaksa bekerja dua-duanya, ada dong yang dikasih izin menjadi significant other si anak di rumah, apakah itu pengasuh, apakah itu orang tuanya, atau itu di daycare, dengan solusi-solusi yang mereka pilih, dikasih perpanjangan tangannya orang tua itu, anak aku makannya ini ya. Tipsnya banyak kan? Yes. Berarti solusinya udah banyak, tinggal kembali lagi orang tuanya mau apa enggak ya. Gitu. Itu dia teman-teman, mungkin bisa diambil ya ilmu-ilmu yang sangat mahal nih yang udah dikasih sama Kak Samantha hari ini. Mungkin tadi lagi ya kalau misalnya teman-teman mau lihat-lihat lagi tentang parenting atau tentang self development, marriage and relationship dan lain-lain itu tadi bisa langsung ke sosial medianya Kak Samantha ya. Thank you ya. Oke, terima kasih banyak nih Kak Samantha atas waktunya udah mau main di acara kita.
Oke, segitu aja teman-teman. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.